Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nun Wawura, tempatnya bagi kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam pemahaman agama Islam. Saya berharap saudaraku semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas keistimewaan mendirikan sholat tahajud dengan rutin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin juga akan mendapat manfaat dari konten ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan satu di antara ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tidak diwajibkan seperti sholat 5 waktu, sholat tahajud menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh berbagai keistimewaan darinya. Ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu sepertiga malam ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang melaksanakannya akan diangkat ke tempat terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud sudah boleh dilaksanakan setelah sholat isya hingga sebelum sholat subuh, tetapi diutamakan untuk melakukannya pada waktu sepertiga malam. Secara umum, cara sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Adapun jumlah rakaatnya, sholat tahajud dikerjakan setiap 2 rakaat salam dengan jumlah rakaat yang tak terbatas. Lantas, apa saja keistimewaan yang bisa didapatkan oleh umat muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud? Saudaraku yang dirahmati Allah, keistimewaan yang pertama adalah penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini sebagaimana hadis di atas. Istimewanya, sholat tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Keistimewaan yang kedua adalah menenangkan hati. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Keistimewaan yang ketiga adalah dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Keistimewaan yang keempat adalah kedudukan terpuji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Keistimewaan yang kelima adalah kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur.
niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keistimewaan yang keenam adalah sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keistimewaan yang ketujuh adalah kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim dan Hasan. Keistimewaan yang kedelapan adalah doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Keistimewaan yang kesembilan adalah kebiasaan orang soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh sebagaimana mereka. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan yang ke-10 adalah meningkatkan takwa. Sholat tahajud bisa melatih diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dengan rutin menegakkan amalan sholat sunnah tersebut, insya Allah kita menjadi hambanya yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala penyakit dari tubuh. Allah Ta'ala menjanjikan bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Quran Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Pelaku amalan sunnah tersebut juga akan diangkat derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Keistimewaan yang ke-11 adalah kebaikan di dunia akhirat. Rasulullah SAW mengungkapkan, sungguh pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa dari banyak keutamaan sholat tahajud. Ibadah ini dapat dilakukan di masjid ataupun di rumah masing-masing. Terutama yang sudah berkeluarga, hendaknya membiasakan tahajud bersama-sama. Wahai para suami, ajaklah istri untuk sholat tahajud. Jika ia menolak dengan alasan di luar uzur syar'i, percikkan air di tubuhnya. Para istri juga dapat melakukan hal yang sama kepada suami. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Selesai sudah perjalanan kita di video kali ini. Terima kasih banyak telah menemani. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi pencerahan dan membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran atau pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.